Baik, Anda mahasiswa kelas A1 dan A2 metode penelitian hukum. Pada hari ini akan kita bahas terkait mengenai penelitian kuantitatif. Ya. Jadi sebelum masuk pada dalam penelitian kuantitatif, bahwa sebelumnya kita sudah membahas materi terkait mengenai penelitian normatif dan penelitian empiris. Ya. Kalau kita lihat di dalam penelitian normatif merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan dengan analisa yang berdasarkan teori dan peraturan perundangan. Ini merupakan pengkajian-pengkajian yang berlandaskan kepada apa yang ditentukan berdasarkan teori-teori atau pendapat para ahli maupun dikaitkan dengan peraturan perundangan. Kalau kita lihat dalam penelitian empiris sendiri, merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan analisa permasalahan yang terdapat di masyarakat yang uh, yang penelitiannya berdasarkan dari adanya responden, data data bahan penelitian, dan dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan undang-undang yang terkait dengan apa yang diteliti. Hari ini kita masuk ke pembahasan kita terkait mengenai penelitian kuantitatif. Oke, kalau kita lihat dalam penelitian kuantitatif ini juga bersama dengan penelitian yang penelitian kuantitatif ini penelitian yang menghasilkan temuan-temuan terbaru atau hasil dari apa yang permasalahan yang kita peraturan-peraturan yang terkait dan pemecahan permasalahannya uh, didapat berdasarkan hasil dari analisis uh, teori dan peraturan perundangan. Kalau kita lihat dalam ciri-ciri keilmuan dalam penelitian kuantitatif ini sendiri, dia merupakan penelitian yang rasional yang nyata dan tidak berdasarkan peumpamaan, ya, peumpamaan, bayangan yang uh, hanya dalam hal bayangan atau kesimpulan dari pemikiran penulis saja, ya. Tapi dia harus berujuk kepada hasil dari analisa kenyataan adanya data yang ada maupun dari responden yang menyatakan terhadap apa yang akan diteliti, dan dia berdasarkan memang adanya permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat dalam sebelum kita memasuki dalam penelitian kuantitatif sendiri, bahwa setiap apa yang akan kita ingin mengembangkan berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi, mungkin terlebih dahulu kita ingin mengetahui apa sih yang harus kita pecahkan terhadap permasalahan tersebut, atau hasrat ingin tahu atau mencari kebenaran terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, putusan pengadilan misalnya. Jadi putusan pengadilan ini secara yuridis tentu
kita mengkaji apakah keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan tertentu itu sudah benar atau tidak. Ya, atau setelah kita memahami apa yang kita pelajari selama ini, bahwa keputusan itu bisa saja bertentangan atau tidak sesuai dengan teori dan peraturan perundangan. Ya. Atau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, misalnya terhadap misalnya perlindungan konsumen. Ya. Ada produk-produk yang tanpa ada label halalnya atau kadar-kadar dari bahan-bahan yang terdapat dalam produk, gitu ya. Itu semata-mata adalah untuk melindungi konsumen tersebut, misalnya. Tetapi di sini kita dapati dari produk-produk yang kita jumpai itu tidak ada hal-hal yang tertera untuk menyatakan isi dari bahan-bahan yang ada di produk tersebut. Itu ini juga merupakan bagian dari perlindungan konsumen, yang mana konsumen berhak tahu apa yang terdapat dalam isi bagian dari produk yang akan digunakan oleh konsumen tersebut. Nah, tetapi dalam asal ingin tahu kita itu ada dua yang muncul, yaitu non ilmiah dan ilmiah. Ya. Kalau kita lihat dalam non ilmiah, kalau kita lihat dalam hal non ilmiah, ada kebetulan namanya. Jadi kebetulan itu ya terjadi hanya kebetulan, ya. Selanjutnya ada akal sehat atau common sense, wahyu misalnya, ya, intuisi, trial and error, ya, atau terjadi permasalahan yang diakibatkan akibat dari kesalahan manusia misalnya. Jadi ini adalah hal-hal yang non ilmiah, dan tentunya ini hanya fiksi, ini hanya dongeng yang hanya bisa dikembangkan, tidak bisa dijadikan dari hasil riset atau penelitian yang akan dikembangkan. Ya. Sementara yang dalam ilmiah ini sesuai dengan apa yang kita peroleh dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Ya, ada spekulasi. Spekulasi ini adalah manusia yang memiliki bawaan atau otoritas. Ini dari kepemimpinan berdasarkan pemikiran dan kekuasaan saja. Nah, sedangkan secara ilmiah itu ya semuanya harus disampaikan berdasarkan logika pemikiran yang sudah berlandaskan kepada apa yang sudah kita temui dalam ilmu yang kita dapatkan. Ya, tentunya misalnya ya ilmu hukum, ya ilmu hukum tentunya berdasarkan logika hukum yang kita akan kembangkan berdasarkan apa yang akan kita teliti. Oke. Selanjutnya ada penalaran. Ya, penalaran ini ya kita kaitkan bahwa apa yang kita simpulkan itu harus berdasarkan teori-teori yang berkembang dan ditambah dengan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan-peraturan perundangan. Selanjutnya ilmiah itu dapat dikembangkan sampai rancangan penelitian terhadap problem dan landasan teori, metodologi penelitian dan rancangan. Nah, tentunya yang berdasarkan teori dan logika ini dapat dirancang apa yang akan kita
kita kembangkan dari hasil penelitian tersebut. Tentunya berdasarkan permasalahan hukum tersebut, gitu ya. Yang pertama itu problem, ya. Problem itu permasalahan. Itu yang saya sebutkan kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebenarnya dasar dari apa yang kita teliti itu harus berdasarkan permasalahan, ya, permasalahan hukum yang terjadi sehingga kita bisa narik judul yang akan kita kembangkan. Karena kalau tidak ada problem, maka tidak ada masalah, maka tidak bisa kita mengembangkan nanti hasil penelitiannya. Ya. Selanjutnya dikaitkan dengan landasan teori. Dan ini biasanya di tinjauan pustaka, ya. Di tinjauan pustaka itu apa saja teori-teori yang terkait dengan apa yang akan kita teliti, gitu ya. Misalnya ada terjadi perubahan-perubahan terkait mengenai mekanisme pendaftaran tanah misalnya. Apalagi saat ini bentuk surat tanah atau sertifikat hamil itu berbentuk hanya satu lembar saja. Tentu ini juga menjadi permasalahan apakah di dalam satu lembar itu sudah termasuk dengan rincian-rincian yang terdapat di dalam keterangan dari tanah tersebut. Kalau ada sebagian yang tidak sama dengan seperti surat tanah yang lama, ini juga menjadi permasalahan untuk menyatakan identitas dari kepemilikan hak tadi. Ya. Jadi ada saat ini bagaimana pendaftaran perusahaan, ya. Atau ada saat ini dengan sistem elektronik yang dikembangkan terkait mengenai pendaftaran royal misalnya, hak tanggungan. Ini hal-hal ini merupakan problema terbaru, ya, karena kita ketahui bahwa sistem juga bisa saja error, ya. Sistem bisa saja tidak detail terhadap apa yang digunakan, dan itu semuanya itu juga terkait mengenai ilmu hukum, ya, biarpun itu dalam berupa proses, karena legalitas itu selalu dikaitkan dengan hukum. Kalau legalitasnya ada masalah, tentu ini juga nanti ada permasalahan hukum di kemudian hari. Jadi banyak hal-hal yang seperti hal biasa, umpamaan ya tadi ya terhadap putusan hakim, ya, atau studi kasus mungkin saja bertentangan dengan logika tentang etika, gitu ya, tentang moral, gitu ya. Itu bisa juga disesuaikan atau dikaitkan dengan undang-undang tertingginya, itu Undang-Undang Dasar 45. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian atau rancangan, dan sampai ke rancangan. Ini metodologi penelitiannya itu ya yang kita sebutkan kemarin, bahwa penelitian kita ini diarahkan kemana dan harus disesuaikan dengan apa yang kita teliti, ya. Nah, ini mungkin karena ini perkuliahannya minggu ini adalah online, saya tidak bisa menerapkan apa yang kita sampaikan di minggu lalu, itu pengumpulan judul, karena dari judul itu kita bisa melihat ke arah mana metode penelitian yang kita akan sesuaikan dengan judul yang kita angkat. Apakah larinya ke normatif kah atau ke empiris kah? Apakah empiris normatif ke normatif empiris, gitu ya. Ini nanti kita bahas di minggu depan. Selanjutnya ada di hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu yang akan kita kembangkan berdasarkan rumusan masalahnya, tadi ya problemnya, dan problemnya itu yang akan kita rumuskan dalam sebuah yang akan dikembangkan dari mendapatkan hasil penelitian tadi. Ya. Misalnya tinjauan terhadap perjanjian, misalnya perjanjian apapun, mau sewa menyewa dia, perjanjian asuransi dia, perjanjian pinjam meminjam dia, perjanjian jual beli, gitu ya.
Apalagi di Sumatera Barat ini masih ada berlaku dengan hukum adat. Ada perjanjian jual beli yang sistemnya itu tidak langsung dibayarkan di muka, tapi pembayarannya setelah adanya eh, lakunya barang, gitu ya. Dan itu hanya dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis, ya, perjanjian yang hanya disampaikan berdasarkan ucapan saja. Nah, tetapi itu terjadi di masyarakat. Padahal kalau kita lihat dalam nilai yang akan dijanjikannya itu luar biasa juga, ya. Ya, ini bisa saja bertentangan dengan apabila nanti terjadi uang prestasi. Ya, namanya manusia pasti ada eh, kesalahan, ya, kesalahan atau ingkar janji terhadap apa yang dijanjikan. Ini misalnya itu ya, dikaitkan dari pengembangan dikaitkan dengan hasil hasil penelitian. Nah, kalau kita lihat di dalam metode penelitian eh, kuantitatif ini ada karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama itu adalah menggambarkan masalah penelitian melalui deskriptif, tren, dan menjelaskan hubungan antara variabel. Ya. Jadi permasalahan di sini problem. Ya, selanjutnya dikaitkan dengan landasan teori. Nah, selanjutnya dua, membuatkan tujuan penelitian. Nah, biasanya tujuan penelitian itu diawali dari rumusan masalah. Ya. Sehingga apabila sudah ditentukan rumusan masalah, maka kita bisa tentukan tujuan penelitiannya. Misalnya eh, tinjauan tentang perjanjian jual beli, ya, jual beli hasil perkebunan misalnya yang tidak tertulis, yang ada di masyarakat, ya, Kabupaten 50 kota misalnya. Nah, tentu rumusan masalahnya bagaimana bentuk perjanjiannya, ya. Selanjutnya bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap uh, apabila masing-masing pihak terjadinya uang prestasi, ya, atau ingkar janji. Nah, tentu tujuannya juga sama dengan apa? Uh, Tujuannya untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian misalnya. Yang pertama, yang kedua adalah uh, tujuannya untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadinya uang prestasi yang dilakukan oleh para pihak. Nah, itu diawali dari rumusan masalah yang berasal dari problem masalah tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan data, ya, dari banyak orang atau menggunakannya. Jadi eh, karakteristik penelitian kuantitatif ketiga ini adalah bahwa dasarnya adalah berdasarkan data-data yang ada, ya. Dan adanya dari orang-orang yang sesuai dengan kepentingan judul yang kita angkat. Nah, misalnya tadi kalau dia adalah mengenai bentuk perjanjian, tentu di sini ada penjual dan pembeli, ya. Berarti ada wawancara di penjual dan pembeli, ya. Ada mungkin wali negari yang di sekitar tersebut untuk dimintai datanya. Atau hal ini dilakukan di suatu kenegarian. Sistem ini berapa berapa orang yang menggunakan dengan sistem perjanjian jual beli tanpa adanya perjanjian tertulis misalnya. Nah, ini juga menjadi data, ya, data berdasarkan dari wawancara. Karakteristik keempat adalah menganalisis trennya, ya, menganalisis di permasalahan tersebut bagaimana untuk cara mengembangkan hasil penelitian tersebut. Selanjutnya adalah menulis laporan penelitian. Ya, penelitian itu hasil penelitian, ya, hasil penelitian dikembangkan dan semuanya itu tidak bisa kita hanya melandaskan kepada data dan responden saja atau orang yang berkepentingan dalam apa yang kita teliti. Tapi eh, eh, juga harus dikaitkan dengan teori-teori yang telah terkait berdasarkan apa yang kita teliti dan juga peraturan perundangan yang mengatur tentang apa yang kita teliti. Karena itu merupakan landasan landasan teori yang utama, ya. Karena kita nggak bisa uh, me,
merekayasa atau mengembangkan berdasarkan analisa pemikiran kita saja. Tapi kita harus melogikakan itu harus dikaitkan dengan teori-teori yang telah diungkap oleh para ahli. Karena ini merupakan pernyataan data yang sebenarnya, gitu ya, atau kepastian data, gitu ya, terhadap apa yang kita teliti. Karena dia sifatnya ilmiah, tentu tidak bisa hanya bersifat cerpen saja atau pendapat penulis saja, tapi harus dikaitkan dengan pengembangan teori tadi ini ya, ada pengembangan teori. Oke. Nah, selanjutnya ada cari kebenaran, itu metode ilmiah, itu cari serupa konsisten atau objektif ini ya. Di aplikasinya ada logika tadi ya, landasan teori, metode penelitian. Selanjutnya ada proses yang berlangsung melalui penelitian ilmiah. Di proses dalam penelitian itu makanya Ananda akan didampingi oleh dosen-dosen sebagai pembimbing. Maka pembimbing itu akan mengarahkan apa saja teori-teori yang digunakan dan aturan-aturan aturan-aturan peraturan yang digunakan dalam mengembangkan penelitian tersebut. Nah, maka dia akan menjadi penelitian ilmiah. Nah, saya dilaksanakan dalam bentuk melalui penelitian yang metodenya ditunduk pada hukum logika, dedukasi atau induksi. Ada proses hingga selanjutnya diproses dan siklus. Siklusnya itu kalau di penelitian ya, ini ya penelitian sebenarnya kalau dalam penelitian nasional itu yang saya pernah alami adalah ada siklus dalam proses penelitian. Ya. Dulu saya mengkaji tentang perjanjian antara driver Gojek ya uh, dengan dengan Gojeknya ya. Saya mengkaji tentang kerjasamanya atau perjanjian kemitraan yang dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus saya lalui berdasarkan template juga sebenarnya. Nah, template itu dalam jangka waktu 1 tahun kita dalam tiap bulan itu apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Jadi tiap bulan itu sudah tertata, tersistem dengan apa yang sudah kita rencanakan untuk mengembangkan penelitian tersebut. Ya. Mulai dari misalnya mencari bahan, ya, mencari data, melakukan melakukan wawancara ya dengan responden sampai menghasilkan hasil penelitian dan sampai nanti adalah luaran penelitian berupa jurnal. Nah, itu ada siklusnya ya dari tiap bulannya dan itu diberikan jangka waktu 1 tahun untuk melakukan penelitian tersebut. Itu yang saya lakukan pada tahun 2021. Oke, selanjutnya ada penelitian riset nih ya. Penelitian riset itu landasan teoritik dan metodologi. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, di sini mulai ada problem atau permasalahan ya. Selanjutnya ada ragu-ragu atau bertanya-tanya. Jadi ya, namanya problem tentu kita akan menjawab apa permasalahan tersebut. Dan untuk menjawabnya tentu tidak kalau kita sudah mengetahui itu bukan namanya penelitian atau riset ya. Tapi tadi karena kita ragu-ragu dan ingin mengetahui terhadap apa yang akan kita teliti, tentu semuanya akan sesuai dengan waktu berdasarkan apa yang kita kembangkan. Misalnya memerlukan data, memerlukan
responden, memerlukan teori-teori, memerlukan peraturan-peraturan perundangan. Dan itulah yang akan menjawab segala pertanyaan yang akan kita kembangkan dalam permasalahan atau problem tersebut. Misalnya melaksanakan selanjutnya kita akan mendapatkan to get answer, yang berarti mendapatkan jawabannya. Ini searching for the true di sini adalah di atas kebenarannya. Jadi kebenarannya itu tidak bisa kita analisa berdasarkan pemikiran kita saja. Tapi pembenaran itu harus kita ungkap berdasarkan teori-teori, peraturan perundangan, atau langsung ke lapangan, mewawancarai sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Maka kita akan memperoleh mendapatkan jawaban yang akan kita pertanyakan atas problem yang kita ragu-ragukan tadi. Maka itulah yang menjadi hasil penelitian tersebut. Dan proses dalam penelitian pendidikan itu penelitian, ada kondisi objektif, anggapan dasar atau landasan teori. Ya. Jadi ini ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Maka saya kan selalu dalam tugas itu Ananda harus menyiapkan dulu bahan-bahan yang terkait mengenai apa yang akan kita kembangkan. Nah, begitu juga dengan penelitian ya. Penelitian itu kita nggak bisa langsung masuk ke dalam responden kita, data kita. Maka kita terlebih dahulu harus membaca apa undang-undang yang terkait. Undang-undang terkait itu ada pasal-pasalnya yang terkait. Maka bisa saja dalam pertanyaan atau keraguan-raguan itu bisa terjawab dari pasal-pasal tersebut, dari undang-undang tersebut, dan ditambah dengan teori-teori yang ada. Maka yang data dan responden itu merupakan bagian yang menjawab dari 50% dari hasil penelitian kita. Ya. Karena kalau di responden dan data itu nanti pun akan kita kaitkan dengan teori maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Nah, selanjutnya ada jenis penelitian, yaitu penelitian murni, penelitian lapangan. Ya. Penelitian murni ini ya penelitian yang berdasarkan yang kita kenal dengan penelitian normatif tadi. Penelitian yang sudah berasal dari teori-teori dan peraturan perundangan. Ada penelitian lapangan ya. Penelitian lapangan ya kita terjun ke lapangan terkait juga dengan apa metode penelitian yang kita lakukan. Kalau dia empiris ya kita harus ke lapangan, kita punya responden, kita punya data ya. Karena data itu kita dapatkan bukan hanya kita searching saja. Kita nggak bisa berdasarkan searching. Misalnya. Kita lihat di Google ya. Nah, tetapi data itu harus ada berita acaranya ya. Harus ada persetujuan dari lembaga yang sudah terkait. Makanya data itu di saat ujian itu maka kita akan minta sebagai penguji benar nggak saudara melakukan penelitian? Apa buktinya? Berarti buktinya ada penerimaan apa penelitian yang dilakukan di instansi tersebut. Biasanya ada balasan kita ajukan pengajuan untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut untuk minta data, maka ada balasannya. Maka balasan itu ya nanti disesuaikan. Di situ ada kop surat dari lembaga tersebut, ada tanda tangan pejabat yang wewenang di instansi tersebut. Dan itulah yang menjadi data lapangan kita. Jadi ada data responden kita. Jadi responden itu ya turun ke lapangan, wawancara. Ya. Tidak bisa kita analisis saja berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kita mengetahui ya berdasarkan hanya disampaikan oleh orang yang tidak kompeten yang menjawab, ya. Jadi kita harus berdasarkan orang yang berkompeten. Ya perlu itu tadi kita sampaikan bahwa apa yang kita itu orangnya harus sesuai dengan apa. Misalnya kita
empiris normatif ya terhadap putusan. Ya kita misalnya tidak puas dengan putusan saja, tapi kita ingin terjawab dengan responden. Respondennya itu adalah hakim misalnya, atau bagian dari pengadilan tersebut yang wenang untuk menjawab ya apa yang kita teliti. Sebenarnya ada tujuan melakukan penelitian, yang pertama eksplorasi, ya. Melakukan eksplorasi yang mendalam ya terhadap pengetahuan dan mencari ide-ide baru. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan permasalahan saja, tapi kita harus mencari pembaruan. Makanya kita di dalam ujian itu selalu memperhatikan sebagai referensi atau daftar pustaka yang digunakan. Nanti kita udah tahun 2024 ini masih juga digunakan buku-buku yang tahun 1980 gitu ya. Ya itu tidak cocok lagi. Ya. Dan kita harus mencari hal-hal baru yang teorinya itu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Atau lebihnya itu adalah kalau ingin banyak mendapat referensi itu ya jurnal-jurnal ya. Nah jurnal-jurnal itu adalah sistem baru dan kita bisa lihat jurnal tersebut terbit di tahun berapa. Oke. Dan itu merupakan karya-karya penelitian terbaru. Selanjutnya adalah deskriptif ya. Di sini adalah penggambaran atau pemaparan apa adanya. Ya. Penggambaran terhadap apa yang akan kita teliti. Ada dari permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah verifikatif ya. Jadi proses pembuktian atau verifikasi yang itu mengumpulkan fakta-fakta untuk membuktikannya. Ya, segala sesuatu yang akan kita kembangkan ya ya harus berdasarkan verifikasi yang kita sesuaikan dengan siapa yang responden kita gitu ya. Tentu respondennya jangan di luar dari apa yang kita teliti sehingga nanti jawabannya tidak mengena terhadap permasalahan yang kita akan kembangkan. Ya kalau dia memang harus terkait ya kita harus mencari uh, sesuai dengan teliti dari responden tersebut. Yang keempat adalah development, ya, proses pengembangan terstruktur dan terukur. Ya. Jadi apa yang akan kita rumuskan dalam penelitian, semua itu harus terukur dan menjawab apa yang menjadi permasalahan. Jangan pula nanti kita kembangkan ternyata kita nggak dapat, kita tidak temukan jawabannya. Nah, jadi ini sama saja bohong untuk melakukan penelitian. Dan itu ada gitu. Sehingga kita lihat, kita baca dari hasil penelitian, laporan penelitiannya, ternyata eh, penelitiannya itu tidak tidak bisa menjawab dari apa permasalahan yang ada. Sehingga dia hanya membahas teori-teori saja. Dia itu eh, itu ada kita temukan. Sehingga kita lihat eh, dan dan kita sasarkan dalam pertanyaan di saat ujian itu dia tidak bisa menjawab ya dari permasalahan tersebut. Nah, ya bisa saja dari apa yang dikembangkan itu tidak berdasarkan penelitian dia, bisa saja seperti itu. Nah, atau dia pakai calo gitu ya. Nah, sehingga dia nggak tidak mengerti apa yang akan dia kembangkan dalam penelitian tersebut. Dan ini banyak ya terjadi dan biasanya kita lakukan pengujian ulang kalau mungkin kita lihat ada grogi terhadap saat dia ujian kompre atau proposal ya. Nah, dan ini akan kita ulang kembali biasanya. Nah, apakah dia menguasai kembali? Kalau tidak menguasai kembali, dia bisa saja kita tidak setujui penelitiannya dan suruh mencari penelitian lain. Ya. Kalau kita lihat dalam penelitian kuantitatif ini memiliki sifat realistis ya. Pendekatan kuantitatif melihat realistis sebagai dia itu tunggal, dia itu teramati dan dapat difragmentasikan, difragmentasikan dalam mengembangkan hasil penelitiannya. Nah, kalau kita lihat dalam
data-data yang harus tentunya ada variabel yang eh, data tersebut tentu eh, ada tidak kesamaan ya. Bisa saja ada perubahan-perubahan. Ya, misalnya penelitian terkait mengenai tingkatan kejahatan ya, kejahatan kriminal. Setiap tahun itu berubah ya. Jadi apa saja variabel yang terkait mengenai terjadinya peningkatan tersebut. Uh, atau faktor tak tetap atau berubah-ubah ya. Oke, penelitian atau gejala sosial dalam masyarakat, anggapan dasar, landasan teori, kondisi objektif. Nah, selanjutnya ada masalah, tujuan penelitian, ya. JLBM ini adalah fokus penelitian, objek penelitian, sumber data, dan tujuan penelitian. Kalau kita dalam penelitian itu ada penelitian berdasarkan tempatnya, itu penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan, yang normatif banyak yang berdasarkan teritori yang ada, dan ada penelitian lapangan, ya. Ini empiris, adanya data, adanya responden. Kalau berdasarkan bidang ilmu, ada penelitian ilmu alam, penelitian pendidikan, penelitian pendidikan Islam, dan penelitian ilmu sosial. Kalau di ilmu hukum itu termasuk dalam penelitian ilmu sosial. Jadi berdasarkan penerapannya, penelitian dasar atau basic research mencari terhadap suatu karena ada perhatian dan pengetahuan terhadap hasil suatu kelas. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan atau mengembangkan atau menguji ilmu tersebut. Dan ini lebih banyak mengarah kepada penelitian normatif ya. Sedangkan penelitian terapan, penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis tertentu. Jadi penelitian ini merupakan aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada. Jadi hal-hal baru yang biasa terapan itu adalah hal dalam hal teknologi ya, atau kita kenal dengan kesehatan, pertanian, eh, teknik gitu ya. Jadi ada penelitian yang tadi kita sebut eksploratif ya di atas ini dilakukan jika pengetahuan satu gejala kurang-kurang sekali atau belum ada. Ini dari penjelasan tadi ya. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksplanatoris, ya, ada penelitian development. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Penelitian deskriptif, penelitian untuk memberikan data yang diteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Ini ya, sudah kita jelaskan tadi. Ada penelitian verifikatif, penelitian dimaksudkan untuk mengkuji hipotesis tertentu. Ini ada verifikasi terhadap apa yang diteliti. Ada penelitian development, penelitian dimaksudkan untuk melakukan eksperimen suatu gejala, pengembangan suatu gejala atau tindakan action untuk satu satu gejala tertentu. Atau pengembangan terstruktur dan terukur tadi ya.
Jadi berdasarkan bentuknya ada diagnostik, ya, penelitian untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab terjadinya suatu gejala tertentu. Sedangkan preskriptifnya penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Ada evaluatif, penelitian dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan. Ini tadi ya, berdasarkan pendekatan filosofis dan disiplin ilmu terkait dengan data, itu adalah penelitian kualitatif tadi ya, kualitatif, penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif, ya, deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan penelitian kuantitatifnya adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol fenomena melalui pengumpulan data, berfokus dari data numerik. Nah, jadi data-data yang kita sebutkan tadi, bahwa ini tidak lepas dari empiris ya, bahwa segala sesuatu untuk mengembangkan satu penelitiannya itu tidak berproses melalui data-data yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Di penelitian kuantitatif ini biasanya dia merupakan fakta atau formal ya. Formal itu sudah jelas gitu ya, dan terukur berdasarkan data-data yang dimiliki. Oke, kalau kita lihat dalam jenis penelitian kuantitatif sendiri, yang termasuk ke dalamnya itu adalah tadi ya, ada tujuan melalui pendekatan, ya, tingkat eksplanasinya terhadap data dan jenis data yang akan dikembangkan. Baik, Ananda, sampai sini ada pertanyaan. Oke ya, ada link saya bagikan terkait mengenai pengumpulan progres tugas. Eh, yang belum silakan dikirim, ya, jangan sampai tidak dikirim, seperti nanti -5 untuk tugasnya, mengingat ini sudah pertemuan kelima. Saya harap mulai ya untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan mulai untuk dibimbing ya, dikoreksi terhadap tugas tersebut supaya di hari H nanti jangan sampai ada kesalahan dan deadline di pengumpulan tersebut sehingga nanti tidak disetujui tugas tersebut ya. Jadi kalau sedapat mungkin kalau sudah selesai silakan dilihatkan ke saya dan lihatkan referensi yang digunakan atau daftar pustakanya untuk pembuktiannya sehingga baru saya setujui dan ACC terkait mengenai tugas tersebut.
Jangan nanti memang deadline-nya di UTS, tapi di UTS diserahkan ternyata ada kesalahan dan saya tidak akan terima lagi ya. Maka sesuai dengan perkembangan tugas, kalau sudah mulai mengisi dan mengembangkan, silakan dilihat ke saya, ya. Sehingga nanti di saat mengumpulkan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dari tugas tersebut. Oke, yang terkait mengenai judul yang belum silakan dikirim. Insya Allah minggu depan akan kita bahas di mana arahnya terhadap penelitian tersebut, dan dari tiga itu nanti akan kita tentukan yang mana Anda akan teliti ya dalam proses di metode penelitian ini. Akan kita kembangkan nanti dalam membuat latar belakangnya, merumuskan masalahnya, tujuannya, metode penelitian yang digunakan ya, dan mengembangkan hasil hasil penelitiannya. Dan kita akan lihat di minggu depan. Baik, Ananda, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya absensi sebentar. Oke, saya absen Devindra Dwi, bilang. Devindra Dwi Aiderio, Haris Alamsyah, Haris Alamsyah, mahasiswa magang. Raisa Afdila, Hadir, Pak. oke, Intan Pratiwi, Hadir, Pak. Dian Utari, Hadir, Pak. oke, Kaza Naturahman, Hadir, Pak. Nurul Ramadini, Hadir, Pak. Amelia Oktaviani, Amelia, Dila Melisa, Hadir, Pak. Rianel Irzal, Hadir, Pak. oke, Adila Permatasari, Hadir, Pak. Dirin Hadir. Febrianis, oke, Dinda Mariska, Hadir, Pak. oke, Yusi Lovena Putri, Hadir, Pak. oke, Muhammad Rafli, Hadir, Pak. oke, Anissa Belva Prima, Hadir, Pak. oke, Wahyu Natasha, Hadir, Pak. oke, Ismail, Hadir, Pak. Shakira Amanda, Hadir, Pak. oke, Tia Nabila, Hadir, Pak. oke, Royah Ulfa, Hadir, Pak. oke, Ahmad Fadli, Hadir, Pak. oke, Sherin, Hadir, Pak. Sherin, oke, Royhan Dafa, Kampus mengajar, Pak. Muhammad Rofi, Hadir, Pak. Sukmanisa Mulia, Puspa Hanami, Hadir, Pak. Muhammad Iskandar, Hadir, Pak.
Muhammad Ibrahim. Hadir, Pak. Oke, Dela Mairi Nanda Putri. Hadir, Pak. Oke, Akbar Aditya Hadir. Barasaki. Hadir, Pak. Oke, Dimas Agus Pengestu. Hadir, Pak. Oke, Arif Zaki Naufal. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ibnu Zaki. Hadir, Pak. Fani Elva Yanti. Hadir, Pak. Rahmat Yurizal Rizki. Rahmat Yurizal. Hadir, Pak. Fazlan Abdul Malik ya. Fazlan Abdul Malik. Muhammad Sahidul Haq. Hadir, Pak. Dinda Rama Zulfia. Hadir, Pak. Oke, ya udah semua ya. Firdaus Saleh. Hadir, Pak. Oke, Intan Ulansari. Hadir, Pak. Oke, Cesa Wasal Jideri. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Iksan Al-Jupri. Muhammad Iksan Al-Jupri. Ramizah Kamelia. Hadir, Pak. Dinda Azara. Hadir, Pak. Putri Mutia. Hadir, Pak. Oke, Fatimah Hayati. Ica Widya Roza. Hadir, Pak. Afin Rahmat Daitu. Reski Bintang Aditya. Hadir. Oke. Gamawan Fauzi. Hadir, Pak. Husen. Hadir, Pak. Oke. Delvia. Hadir, Pak. Gas Karina. Hadir, Pak. Gaitsa Zahira. Ada Gaitsa Zahira? Ada ya. Viola. Ya, Viola Audra. Hadir, Pak. Oke. Anita. Hadir, Pak. Dinda Desna. Hadir. Oke. Nagita Salsabila Putri. Hadir, Pak. Winnie Anggelia Eka Putri. Hadir, Pak. Rahmat Sauki Alif. Hadir, Pak. Cindy Triana. Cindy Triana. Sri Mulyana. Hadir, Pak. Rani Rahayu. Iqbal Ahmad Farezi. Hadir, Pak. Oke. Lara Berlianti. Hadir, Pak. Oke. Nurul Izzah Fajrin. Hadir, Pak. Maharani Utami. Hadir, Pak. Oke. Nadia Aulia. Hadir, Pak. Oke. Ihsanul Adli. Hadir. Oke. Idriat Retno. Hadir, Pak. Oke. Afi Sena Putra. Hadir, Pak. Oke. Alicia Sabrina. Muhammad Balivido Torenza. Hadir, Pak. Fiona Dwi Putri. Hadir, Pak. Oke, udah ya. Baik, Anda, hari ini akan saya berikan link quiz ya, quiz kedua MPH. Silakan dilihat di grup dan waktu untuk mengerjakannya 10 menit. Oke, jadi ingat 10 menit saja dari penyerahan link, pengiriman link, hanya 10 menit dalam pengisiannya. Baik, ya demikian hari ini. Banyak maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.